Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diviana Rizky Nurfadilah, NIM 171200073 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kampus Kebumen Universitas 11 Maret. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang integrasi nasional dengan judul Konsep Integrasi Nasional dalam Semboyan Bhinneka Tunggal Ika untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Jadi mari kita simak video berikut ini. Langsung saja kita mulai. Jadi, di sini saya akan membahas tentang konsep integrasi nasional dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Yang disusun oleh saya sendiri, Diviana Rizky Nurfadilah, NIM K171200073, nomor urut 28, kelas 2A. Yang pertama, kita akan membahas tentang apa itu integrasi nasional. Integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Safruddin Bahar 1998. Mengintegrasikan berarti membuat untuk atau menyempurnakan dengan jalan menyatukan unsur-unsur yang semula terpisah. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa integrasi nasional adalah penyatuan atau pembauran suatu bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Yang selanjutnya yaitu pluralisme masyarakat Indonesia. Seperti yang diketahui bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk, di mana masyarakat majemuk memiliki pengertian yaitu masyarakat yang terbagi-bagi ke dalam sub-sub sistem yang kurang lebih berdiri sendiri-sendiri, di mana masing-masing subsistem terikat ke dalam oleh ikatan-ikatan yang bersifat primordial. Ikatan primordial di sini adalah ikatan yang muncul dari perasaan yang lahir dari apa yang ada dalam kehidupan sosial yang sebagian besar berasal dari hubungan keluarga. Selain itu, juga dapat berasal dari ikatan kesukuan, keanggotaan dalam keagamaan tertentu, budaya tertentu, bahasa atau dialek tertentu, serta kebiasaan tertentu yang membuat ikatan yang kuat di dalam masyarakat tersebut. Yang selanjutnya, struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh dua cirinya yang unik. Yang pertama yaitu horizontal dan yang kedua yaitu vertikal. Horizontal di sini memiliki arti bahwa ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, agama, adat, dan kedaerahan. Di dalam struktur horizontal ini, kemajemukan masyarakat Indonesia juga dapat dilihat dengan adanya berbagai macam suku bangsa, seperti suku bangsa Jawa, suku Sunda, suku Batak, suku Minangkabau, dan yang lainnya. Yang kedua yaitu ciri vertikal, ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Yang selanjutnya, faktor penyebab perbedaan kondisi di Indonesia dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, faktor historis, faktor ekologis, dan faktor perubahan sosial. Yang pertama, kita membahas tentang faktor historis. Faktor historis merupakan faktor yang berkaitan dengan sejarah asal mula terbentuknya masyarakat Indonesia. Yang kedua, faktor ekologis, di mana faktor ekologis ini membahas tentang faktor yang terkait dengan kondisi fisik geografis Indonesia. Dan yang terakhir yaitu faktor perubahan sosial, di mana faktor ini membahas tentang faktor yang terjadi seiring dengan berjalannya waktu masyarakat membangun kehidupan bersama. Yang selanjutnya, konflik di dalam kalangan masyarakat. Konflik dibedakan menjadi dua, yaitu konflik vertikal dan konflik horizontal. Konflik vertikal yaitu konflik antara pemerintah dengan rakyat, termasuk di dalamnya adalah konflik antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Contoh dari konflik vertikal sendiri yaitu kasus Aceh, kasus di Papua, dan kasus Ambon yang bertujuan untuk memisahkan diri sendiri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kasus ini merupakan perwujudan konflik antara masyarakat daerah dengan otoritas kekuasaan di pusat. Yang kedua yaitu konflik horizontal, di mana konflik horizontal ini merupakan konflik antar warga masyarakat atau antar kelompok yang terdapat dalam masyarakat. Contoh dari konflik horizontal ini yaitu kasus di Poso, Sampit, dan Ambon serta Lombok yang dipengaruhi oleh faktor keagamaan dan kesukuan tertentu. Yang selanjutnya yaitu penyebab konflik kedaerahan. Penyebab dari konflik kedaerahan ini dapat
disebabkan oleh yang pertama, krisis pemerintahan nasional, yang kedua, pembatasan partisipasi politik warga negara daerah, yang ketiga, rezim yang tidak responsif, yang keempat, kegagalan lembaga-lembaga dalam menengahi konflik, dan yang terakhir, adanya ketidakadilan distribusi sumber daya ekonomi nasional. Yang selanjutnya, strategi integrasi. Strategi dalam upaya pelaksanaan integrasi nasional dibagi menjadi 3, yaitu strategi asimilasi, strategi akulturasi, dan strategi pluralis. Yang pertama, strategi asimilasi. Strategi asimilasi merupakan proses percampuran dua budaya yang menghasilkan budaya baru tanpa adanya ciri-ciri dari budaya awal. Contoh dari strategi asimilasi yaitu perkawinan antar suku. Yang kedua, strategi akulturasi. Strategi akulturasi merupakan proses percampuran dua budaya yang menghasilkan budaya baru dengan ciri-ciri budaya awal. Contoh dari strategi akulturasi yaitu bangunan candi, tepatnya yaitu Candi Borobudur yang merupakan percampuran antara seni asli Indonesia dan seni Hindu-Buddha. Dan yang ketiga, strategi pluralis. Strategi pluralis merupakan paham yang menghargai terdapatnya perbedaan dalam masyarakat. Contoh dari strategi ini yaitu Presiden Abdurrahman Wahid yang menjadikan Hari Raya Agama Minoritas Konghucu sebagai hari libur nasional. Yang selanjutnya, dimensi integrasi nasional. Dimensi integrasi nasional dibagi menjadi 2, yaitu dimensi vertikal serta dimensi horizontal. Dimensi vertikal merupakan dimensi yang berkenaan dengan upaya menyatukan persepsi keinginan dan harapan yang ada antara elit dan massa atau antara pemerintah dengan rakyat atau untuk menjembatani perbedaan antara pemerintah dengan rakyat. Dimensi ini dikenal juga dengan integrasi politik. Yang kedua, dimensi horizontal. Dimensi horizontal yaitu dimensi yang berkenaan dengan upaya mewujudkan persatuan di antara perbedaan-perbedaan yang ada di dalam masyarakat, baik itu perbedaan wilayah tempat tinggal maupun perbedaan lainnya, atau disebut juga sebagai upaya menjembatani perbedaan antar kelompok di dalam masyarakat. Dimensi ini dikenal juga dengan integrasi teritorial. Yang selanjutnya, upaya mewujudkan integrasi nasional. Bangsa Indonesia sejak dulu telah dipersatukan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Integrasi nasional sejalan dengan konsep dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, di mana integrasi nasional adalah usaha atau proses mempersatukan perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Seperti yang diketahui bahwa Indonesia merupakan suatu negara yang terdiri atas perbedaan-perbedaan yang ada di dalamnya seperti perbedaan agama, suku, maupun bahasa yang dimilikinya. Oleh sebab itu, kita sebagai generasi muda atau komponen di dalam masyarakat perlu adanya upaya untuk mewujudkan integrasi nasional. Seperti yang pertama, pengenalan Bhinneka Tunggal Ika. Kita sebagai generasi muda harus dapat memahami serta mengamalkan Bhinneka Tunggal Ika serta Pancasila untuk dapat melaksanakan integrasi nasional, sehingga tidak ada sikap kedaerahan atau keagamaan yang ditonjolkan yang nantinya akan memicu suatu perpisahan atau perpecahan. Yang kedua, toleransi antara suku dan umat beragama. Dengan adanya perbedaan antara suku dan umat beragama, maka kita harus dapat menghargai satu sama lain di dalam perbedaan tersebut, sehingga perbedaan tersebut bukan berarti menjadi pembeda. Yang ketiga, menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi di ruang publik yang bersifat formal. Bahasa daerah yang berbeda-beda bukan menjadi ajang untuk membanding-bandingkan antara satu sama lain. Maka dari itu, karena kita satu bangsa, maka kita harus dapat menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Yang keempat dan yang terakhir yaitu kesadaran untuk saling menghargai perbedaan yang ada. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu integrasi nasional adalah suatu usaha penyatuan atau proses mempersatukan perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga tercipta keselarasan secara nasional dan satu kesatuan yang utuh. Integrasi nasional selaras dan sejalan dengan bingkai Bhinneka Tunggal Ika, di mana arti dari keduanya yaitu usaha untuk menyatukan perbedaan.
Dalam arti lain, integrasi memiliki arti kesatuan dan Bingkai Bhinneka Tunggal Ika berarti menjaga kesatuan dalam perbedaan. Dengan begitu, akan muncul karakter bangsa yang mampu menghargai serta mewujudkan atau memunculkan sikap toleransi terhadap perbedaan suku maupun perbedaan agama, perbedaan ras, dan antar golongan. Sehingga diperlukan kunci untuk menjaga perbedaan dan saling menghargai, yaitu pada komitmen persatuan bangsa Indonesia dalam keberagaman. Dapat diambil contoh dalam sikap kehidupan sehari-hari, yaitu seperti saling menghormati dan menghargai antar suku, saling toleransi antar pemeluk agama, dan tidak menghina terhadap teman yang berbeda keyakinan. Demikian video penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan seperti rajin mencuci tangan, selalu menjaga jarak, dan jangan lupa memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.